aturan umum agar ibadah silakan PD slide berikutnya. Ya, jadi petunjuk ibadah hari ini, untuk ibadah hari ini secara keseluruhan kita hanya menggunakan suara. Jadi teman-teman boleh untuk tidak mengaktifkan video. Jadi kita akan beribadah dengan menggunakan Google Meet dengan menggunakan melalui suara. Jadi ketika ada yang berbicara, diharapkan teman-teman untuk boleh memute mic supaya tidak ada overlap antar suara satu yang lainnya. Kemudian, mohon teman-teman untuk tidak menekan tombol present screen di handphone atau di laptop masing-masing, karena nanti layar teman-teman yang akan muncul di presentasi hari ini. Mari bernyanyi bersama-sama di tempat masing-masing secara pribadi, dan mari memberi hati untuk boleh datang beribadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita tenangkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena berkat-Mu, kami boleh hadir dan boleh juga Tuhan bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati dan boleh juga mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama hadir dalam ibadah hari ini. Kami bersyukur buat jaringan, akses tempat yang masih Tuhan izinkan dalam hari ini. Dan kami boleh melaksanakan ibadah kami hari ini. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati agar boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam kondisi saat ini, di tengah kesulitan dan persoalan kita bersyukur punya Allah yang selalu hadir melindungi dan menjadi gunung batu tempat perlindungan kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita yang pertama di badai topan dunia. Kepada Viner, kami persilakan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saat ini aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu teduh.
Mari bersama-sama mengambil sikap berdoa di tempat masing-masing. Mari mengambil waktu untuk boleh merenungkan bagaimana selama ini kita menjalani hidup yang belum bergantung kepada Dia dan mengandalkan kekuatan sendiri di tengah situasi yang kita jalani saat ini. Mari kita berdoa dan mohon ampun di hadapan Tuhan ketika kita masih belum sepenuhnya membutuhkan Dia. Mari nyatakan doa kita agar kita semakin diberi hati untuk terus bergantung dan membutuhkan Allah dengan sepenuhnya. Teman-teman, disilakan untuk berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama menaikkan penyembahan kita kepada Allah yang terus mengasihi dan menyertai kita. Mari kita nyanyikan, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari sebuah yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kepada Bang Abe kami persilahkan. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah kalau pada siang hari ini kami bersedia untuk mengambil kesempatan ya Tuhan berikan mengikuti ibadah persekutuan Jumat, persekutuan STS pada siang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan kehadiran-Mu, menyatakan isi hati-Mu, dan berkenan bekerja mengubahkan pola pikir, sikap hati, perilaku setiap kami melalui firman yang akan kami pelajari pada hari ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus supaya teks Alkitab yang akan kami baca dan pelajari bukan hanya memberikan informasi tetapi mengerjakan transformasi, dan itu akan terlihat nyata dalam aplikasi sehari-hari di dalam kehidupan kami. Topang kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengarkannya di tempat tinggal kami masing-masing, agar kami bisa hati dan pikirannya tertuju hanya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah bagi kami untuk bisa ikut ibadah, tapi biarlah Tuhan beranugerah supaya kami bisa mengikuti ibadah dan juga mengikuti pemberitaan firman pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada rekan-rekan kami yang lainnya mungkin hendak bergabung, biarlah Tuhan juga siapkan hati mereka. Tuhan juga yang mampukan mereka untuk bisa hatinya terbuka terhadap firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur di siang hari ini teman-teman bersedia untuk meluangkan waktu, mengkhususkan waktu untuk bisa beribadah bersama-sama mengikuti kebaktian Jumat pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Gideon, pahlawan yang bimbang. Apakah slide yang saya kirim sudah bisa ditampilkan? Natsnya memang membahas tentang Gideon. Tokoh Gideon ini perikopnya itu dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8. Jadi teksnya cukup panjang. Tapi saya hanya mengajak kita untuk merenungkannya beberapa bagian, tetapi khususnya ayat 11 sampai yang ke-16 saja. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16 saya akan bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib
yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?" Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis." Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Teman-teman terkasih, saya mengutip satu kalimat dari seorang filsuf Romawi bernama Seneca. Dalam bahasa Inggris kalimatnya kira-kira begini. "No wind blows in favor of a ship without direction." Kalau mau diartikan kira-kira begini. Kalau sebuah kapal nggak punya arah yang jelas mau kemana, maka setiap angin yang bertiup itu akan menjadi penentu arah buat dia. Nah, jadi artinya Seneca mau bilang bahwa setiap kita itu harus punya tujuan yang jelas, ketetapan hati yang jelas untuk sesuatu hal. Kalau tidak, kita akan mudah untuk diombang-ambingkan, mudah untuk digoyahkan, tidak punya pendirian, mudah disetir. Nah, jadi teman-teman, sang filsuf mengatakan kita harus menjadi orang yang punya keteguhan hati, punya tujuan yang jelas dan teguh dengan tujuan itu. Jika tidak, kita akan gampang digoyahkan, kita mudah bimbang, kita mudah ragu. Nah, orang yang bimbang itu seperti apa, teman-teman? Demikian juga tema hari ini kita bicara tentang pahlawan yang bimbang. Nah, di dalam Yakobus 1 itu ada gambarannya orang bimbang itu seperti apa, ya. Yakobus mengatakan di dalam ayat ini, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Nah, jadi teman-teman, menjadi orang yang bimbang itu tidak nyaman, ya. Gampang diombang-ambingkan, gampang diatur-atur, gampang dibawa ke sana kemari. Dan jadi ayat 8 dibilang, orang yang mendua hati itu tidak tenang dalam hidupnya. Bingung terus, nggak berani ngambil keputusan. Ya. Nah, jadi teman-teman, bertemu dengan orang yang bimbang itu nggak enak. Apalagi kalau teman-teman punya sahabat, punya orang tua, punya pacar yang pelin-pelan, bimbang. Kita nggak nyaman. Nah, jadi teman-teman, menjadi orang seperti Gideon nanti kita akan lihat sebenarnya tidak nyaman, tapi sebenarnya ada solusinya, ya. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman orang yang cukup punya keyakinan yang teguh, ya, mudah untuk mengambil keputusan atau tidak. Nah, tetapi biarlah ada hal yang prinsip yang kita bisa pelajari dari kisah Gideon ini. Nah, siapakah Gideon ini, teman-teman? uh, dari arti namanya itu, ya, arti namanya Gideon itu adalah pemotong, ya, kemungkinan pemotong pohon atau pemotong kayu, ya. Nah, jadi kalau dari segi nama sepertinya cukup uh, keren, ya, menggambarkan ada power, kekuatan. Nah, tetapi memang kita akan lihat bahwa ternyata ada hal-hal yang lain yang nantinya menjadi salah satu kontribusi yang membuat Gideon menjadi orang yang bimbang. Nah, asal usulnya teman-teman adalah kaum paling kecil dari suku Manasye. Jadi ya suku Manasye bukan suku yang terlalu dominan, ya, di Israel. Ini Manasye itu pecahan dari suku Yusuf. Suku Yusuf itu terpecah dua menjadi Manasye dan Efraim. Nah, Gideon berasal dari klan atau kaum yang paling kecil dari Manasye.
udah klannya paling kecil, dia pun anak paling bungsu, ya, paling muda. Nah, jadi teman-teman menjadi anak paling kecil itu dalam keluarga biasanya memang paling diremehkan ya, paling diremehkan, disuruh kerja yang berat ataupun bahkan yang sepele, sepele tapi berat ya. Maksudnya orang nggak mau melakukannya, orang menghindarinya. Ambil contoh seperti Daud ya. Kalau teman-teman pernah membaca kisahnya dalam kitab 1 Samuel, ketika kakak-kakaknya semua bersiap untuk berperang, dia disuruh menggembalakan kambing domba yang cuma beberapa ekor. Jadi menjadi anak bungsu itu atau anak paling kecil di keluarga itu rentan untuk disepelekan. Nah, itu asal usul dia. Dan yang kedua, situasi dia adalah sedang dalam masa penindasan ya, berasal dari bangsa tertindas. Jadi di masa-masa hakim-hakim itu situasinya suku-suku Israel itu banyak yang tertindas, ditindas oleh penduduk asli dari tanah Kanaan ya. Nah, eh, jadi kalau nanti ada hakim yang memerintah di Israel, sebenarnya itu tidak memerintah keseluruhan Israel, tetapi biasanya hanya satu suku atau satu wilayah saja. Ya, nah di masa Gideon, bangsanya atau suku dia itu lagi ditindas, dan kalau nanti teman-teman mau melihat itu detailnya ada di ayat 1 sampai 6, benar-benar menyedihkan ya, ditindas, dibully, dikerjain, jadi mereka dibuat melarat, dibuat susah oleh penjajah itu. Tetapi menariknya ternyata Gideon ini punya konsep teologi yang baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman tadi memperhatikan di dalam responnya Gideon terhadap penjumpanya dengan Tuhan, silakan slide-nya. Jadi Gideon ini punya karakteristiknya adalah konsep teologianya itu baik ya. Baik dalam artian begini, ketika dijumpai oleh Allah, Gideon bilang, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami dan seterusnya. Nah, kalimat terakhir di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, jadi Gideon itu tahu bahwa kalau orang Israel ditindas itu bukan sekedar karena kalah perang, bukan sekedar kalah kuat, tetapi karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan membuang, Tuhan menyerahkan ke dalam tangan orang Midian, ya karena Tuhan sedang menghukum orang Israel yang hidupnya penuh dengan dosa, yang hatinya menyimpang dari Tuhan. Nah, makanya kalau nanti teman-teman baca ayat yang pertama, itu sudah disinggung. Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya, jadi konsep teologianya si Gideon ini ternyata baik. Ya. Dia sedikit banyak punya pengertian bahwa apa yang dialami oleh bangsanya atau sukunya itu karena Tuhan sedang menyerahkan untuk dihukum oleh bangsa lain. Nah, ini yang menarik dari Gideon. Ya. Nah, kemudian ketika dalam teks ini Allah mau memakai Gideon untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, jadi Gideon itu punya beberapa kelemahan, tadi sudah sempat kita singgung ya, punya kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Nah, kita melihat bagaimana cara Allah mengatasi kelemahan Gideon ya. Nah, yang pertama adalah Allah mendatangi Gideon. Kalau nanti teman-teman baca dari pasal 6 sampai 8, di ayat-ayat 1 sampai 6 itu penindasan yang dialami, ayat 7 dan seterusnya itu Allah menjumpai orang-orang Israel. Nah, sebelumnya, sebelum Allah menjumpai Gideon, Allah utus nabi dulu untuk ngomong ke orang Israel tentang apa yang menjadi masalah utama mereka. Nah, menariknya, waktu Allah menjumpai Gideon, Allah tidak pakai nabi, tapi Allah datang yang, nah di sini memang dikatakan malaikat Tuhan. Nah, cuma biasanya, nah ini di dalam berbagai penjelasan yang ada, ya, kalau penggunaan kata malaikat Tuhan dengan huruf besar M-nya, itu biasanya adalah istilahnya itu teofani, ya. Maksudnya kehadiran Allah yang nyata dilihat ya dalam wujud seseorang gitu. Sehingga ada yang menafsirkan ini Yesus yang menjumpai Gideon. Ya benar atau tidaknya ya saya tidak bisa bilang benar atau tidak, tapi intinya ada
perjumpaan secara fisik yang dialami oleh Gideon dengan Allah. Fisik karena bisa dilihat, bisa didengar. Ya. Orang ini pegang tongkat, ya pribadi pegang tongkat, makanya nanti dia bisa uh, mengulurkan tongkatnya untuk kena ke daging yang dipersembahkan oleh Gideon. Nah, jadi teman-teman, intinya Allah punya caranya untuk menolong Gideon, sehingga ada berbagai tanda yang diberikan oleh Allah untuk meneguhkan Gideon, untuk membuat Gideon bersedia dipakai oleh Allah, ya, didatengin langsung oleh Allah, kemudian disapa dengan kata-kata pahlawan yang gagah berani. Jadi ini memang antara sindiran atau mungkin juga sebagai penguatan bahwa memang kamu paling kecil, memang kamu paling lemah, tetapi kalau kamu bersama dengan aku, kamu bisa menjadi sosok yang gagah berani. Nah, ya memang yang menarik, Allah menjumpai Gideon waktu Gideon lagi bersembunyi, lagi ngumpet. Jadi mungkin kalau saya dalam posisi Gideon agak ketawa juga ya. Yang bener aja, saya lagi ngumpet begini dibilang gagah berani. Nah, tetapi ya ini ada pesan yang mau disampaikan sebenarnya. Dan kemudian ketika Allah menjumpai Gideon, uh, Gideon minta tanda. Gideon minta tanda, ya. Nah, kemudian kita lihat berbagai tanda yang diminta dan Tuhan genapkan dan bahkan melampaui dari yang Gideon minta. Yaitu yang pertama apa? Awalnya tentang jamuan makan, ya. Jadi Gideon memberikan semacam makanan untuk diberikan kepada malaikat Tuhan ini, dan kemudian nggak dimakan, melainkan apa? Malaikat Tuhan ini mengulurkan tongkatnya sehingga makanan yang diberikan terbakar, begitu, ya. Jadi melalui jamuan makan ini, Gideon mau diyakinkan bahwa pribadi yang dijumpai Gideon ini Tuhan Allah, gitu, bukan manusia biasa, gitu. Jadi ini tanda pertama yang dikonfirmasikan oleh Allah untuk Gideon. Yang kedua apa? Yang kedua adalah lanjut saja slide-nya, ya, lanjut lagi. Nah, yang berikutnya adalah tanda yang lain, yaitu ketika Allah minta untuk ada pertobatan di situ. Meskipun memang kita tidak bisa memastikan benar-benar bertobat atau tidak, ya, tetap ada tindakan yang cukup berani, di mana Gideon diminta untuk menebang, ya, sebagaimana namanya, ya, menebang, memotong uh, patung kayu sesembahan dari ayahnya dan juga mungkin orang-orang lain, yaitu patung Baal. Nah, jadi ketika malam-malam, ya, karena Gideon ini bimbang, penakut, ya, nanti kita akan lihat di balik penakut dan bimbang itu sebenarnya dia orang seperti apa. Nah, dia ambil waktu untuk malam-malam aja untuk menebangnya, dan ternyata ketahuan juga. Nah, ketika ketahuan, kemudian papanya bilang, papanya ini ternyata orang yang logis juga, ya, bahwa gini, kalau misalnya eh, dewa Baal ini benar-benar dewa, ya udah, ngapain kamu belain? Suruh aja dewa itu membela dirinya. Nah, lucu, ya. Ayahnya punya nasihat yang logis, tapi ayahnya juga tetap menyembah Baal. Jadi memang penyembah berhala itu tidak uh, membatasi hanya orang bodoh saja yang akan menyembah berhala. Jadi sebenarnya kita menyembah berhala itu, kita punya berhala dalam hidup itu bukan cari tentang kelemahan intelektual, ya, bukannya kita tidak punya logika, tapi memang butuh anugerah Tuhan. Bagaimana kita ini yang pinter sekalipun tidak menjadi bebal, tidak menjadi bodoh secara rohani, ya. Nah, jadi akhirnya setelah peristiwa itu Gideon diberi nama Yerubbaal. Nah, Yerubbaal itu artinya Baal melawan, ya, bukan Baal berjuang dengan dia dalam artian bersama dengan dia, ya. Baal berjuang dengan dia kalau dalam terjemahan ILA itu maksudnya Baal berjuang melawan Gideon. Nah, jadi kita lihat di sini pada intinya ketika Allah meminta Gideon untuk menebang patung itu, ternyata Gideon luput dari maut, diselamatkan, ya, nggak mati. Nah, bayangkan kalau misalnya ternyata Gideon ketangkap basah,
terus kemudian mati, berarti kan perkataan Allah gagal ya, Allah tidak jadi memakai Gideon. Nah, tapi di sini menjadi sebuah petunjuk bahwa Allah mau pakai Gideon, buktinya apa? Lolos dari maut. Kemudian Allah kembali menuruti Gideon yang minta tanda lagi ya, yaitu apa? Ya ini ya, ini ada, memang ini saya tidak singgung ayatnya karena teman-teman akan baca di ayat-ayat berikutnya ya. Jadi di dalam ayat berikutnya Gideon minta tanda lagi, yaitu apa? Dua kali. Yang pertama dia minta agar guntingan bulu domba yang dia punya itu basah tapi sekelilingnya kering. Besoknya sebaliknya, guntingan bulu dombanya kering, rumput sekitarnya basah karena embun. Nah ini kan dua peristiwa yang spektakuler sebenarnya ya, tidak biasa, hebat banget gitu, bisa sekitarnya kering, guntingan bulu dombanya basah dan sebaliknya. Nah ternyata Allah turuti juga. Ya memang ayat ini ayat yang sangat berkesan buat saya karena ini ayat yang saya pakai juga waktu saya bergumul menjadi hamba Tuhan. Apakah saya setelah lulus kuliah S1 atau menjadi hamba Tuhan atau tidak? Ketika sudah lulus saya makin ragu, akhirnya saya pakai ayat ini untuk minta tanda dari Tuhan gitu ya. Tapi nggak sampai ada bimbingan dulu dong, cuman maksud saya ada semacam tawar menawar dalam artian kalau memang uh, saya mau jadi hamba Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya menjadi hambanya secara penuh waktu, maka saya bilang sama Tuhan, kasih waktu saya 1 tahun atau 2 tahun, khususnya 1 tahun waktu itu saya sebutnya, 1 tahun untuk saya bekerja di bidang ilmu saya ya. Saya kuliah di fisika UI di bidang keilmuan saya. Kalau ternyata di situ saya tidak maksimal, hati tidak ada sejahtera, sepertinya ada tarikan yang lain yang bawa saya, itu maksudnya saya merasa bukan di situ posisi saya, jadi saya nggak nyaman di tempat kerja saya, bukan karena gaji ataupun karena rekan kerja, maka saya akan bersedia jadi hamba Tuhan penuh waktu. Nah akhirnya ya sampai sekarang saya jadi hamba Tuhan penuh waktu ya. Nah cuma teman-teman, maksudnya ini ayat yang sebenarnya menarik dan sangat berkesan ya, yang salah satu yang paling berkesan dari kisah Gideon adalah ini, guntingan bulu domba. Jadi dia minta tanda, dan kemudian di tengah-tengah dia minta tanda dan Tuhan konfirmasi, rupanya Allah mau menolong dia untuk mengatasi kelemahannya. Nah, ketika setelah Gideon bersedia untuk menjadi pemimpin, ternyata orang-orang Israel yang mau ikut berperang disortir sama Tuhan. Ya, jadi pasukan Gideon dikurangin dengan cara yang unik. Dari awalnya puluhan ribu, kemudian dikurangi lagi, ditanya siapa yang takut pergi aja deh, pulang aja ke rumah. Akhirnya pulang. Nah, ada 10 ribuan yang pulang, kemudian seleksi terakhirnya adalah disuruh minum, ya disuruh minum air di sungai, dan ada seleksi yang lucu ya di sana, kalau ada yang minum dengan menjilat seperti anjing, itu ternyata mereka yang jadi prajuritnya ya. Nah, akhirnya apa, terpilihlah 300 orang ya. Pemilihannya bukan tentang kemampuan berperang, teknik bertarung, tapi cara minum air ya. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa eh, ada yang minum seperti anjing, ada yang berlutut minum, ada yang memasukkan tangannya, mengulurkan tangannya ke air untuk minum. Nah ini mengulurkan tangannya ke air untuk minum ini yang dimaksud sebagai 300 orang itu, dalam artian inilah orang-orang yang siap bertarung karena mereka orang-orang yang sambil minum tetap waspada dengan kondisi sekitar. Nah memang para ahli masih berdebat ya, para sarjana Alkitab, apakah memang itu yang dimaksud. Karena kalau nanti teman baca kisahnya, sepertinya justru yang menjilat air dengan lidah seperti anjing minum air itulah yang dipilih menjadi 300 orang ini. Nah, karena memang kalau nanti teman baca kisah ini keseluruhan dari pasal 6 sampai 8, awalnya memang orang-orang ini bukan diminta untuk berperang, mereka cuma diminta bawa obor. Dan nanti teman-teman akan lihat bagian itu ya kalau teman-teman baca seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman dalam posisi Gideon, kalau lihat ini, mungkin teman-teman akan makin jadi balik lagi ragu, yang benar aja. Awalnya kayaknya saya udah dimantapkan, diteguhkan, diyakinkan, tiba-tiba digoyang lagi. Mana bisa? Melawan penjajah hanya dengan 300 orang. Seleksinya dengan cara yang konyol lagi. Nah, tapi Allah nggak berhenti sampai situ.
Dan kadang-kadang memang kita untuk menguatkan sesuatu kita harus goyang-goyang dulu, bukan? Makanya teman-teman misalnya kalau teman-teman memasukin apa ya misalnya memasukin sejumlah kerupuk lah misalnya ya kerupuk ya. Ini pengalaman saya di rumah. Jadi mama saya goreng kerupuk. Nah kerupuknya itu ditaruh di toples yang gede. Nah tapi kan yang namanya kerupuk kan itu ya apa mengembang ya. Nah waktu mau ditutup susah. Nah supaya toples itu bisa ditutup dengan rapat, caranya gimana? Selain dimakanin kerupuknya ya, caranya adalah digoyang-goyang toplesnya. Ketika digoyang-goyang, akhirnya apa? Kerupuk itu saling mengisi satu sama lain sehingga lebih padat, lebih solid, sehingga akhirnya rapat dan kemudian masih ada sisa ruang untuk kemudian tutupnya bisa dipasang. Nah, jadi kadang-kadang untuk sesuatu itu bisa tetap teguh, kuat, harus digoyang gitu ya. Sehingga justru malah makin terlihat seberapa kuat fondasinya. Nah, kadang-kadang teman-teman ketika Allah izinkan berbagai pencobaan kita alami, Allah menguji iman kita untuk menguatkan fondasi kita, ya. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah tanda juga yang Allah pakai untuk Gideon itu mendasarkan keyakinannya itu pada sesuatu yang melampaui logika dia. Nah, kemudian di tengah-tengah dia lagi kebingungan seperti ini, harus dengan 300 orang berperang, Allah berikan tanda di luar yang dia minta. Yaitu apa? Ketika Gideon lagi ngintai, tiba-tiba dia dan bujangnya, ya semacam asistennya, itu dengar percakapan musuh bahwa ada musuh yang ngimpi. Salah satu prajurit musuh itu mimpi tentang roti jelai, jadi ada kayak roti lah, anggap aja kayak roti bundar gitu ya. Roti bundar nih uh, berguling ya, berguling sampai akhirnya ke perkemahan para prajurit Midian ini. Jadi bayangin teman-teman roti bergulung, muter, terus menghancurkan kemah. Jadi kemahnya itu porak-poranda, perkemahan mereka ini, para prajurit Midian ini porak-poranda, bukan karena ada batu besar yang berguling itu menghantam perkemahan mereka, tapi roti. Bayangkan teman-teman, roti bisa membuat perkemahan sampai hancur lebur, kan lucu ya. Nah, ketika mimpi itu mimpi yang lucu disampaikan, temannya bilang, oh ini Gideon yang melakukannya. Ini maksudnya roti jelai itu Gideon. Nah, teman-teman bayangin, nggak kenal sama Gideon, terus nggak tahu bahwa ada Gideon yang lagi ngopi, nyebut tentang Gideon. Nah, teman-teman kalau kalian jadi Gideon pasti akan bilang, wah ini nggak mungkin apa ya, ini nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang memang memberikan tanda ini gitu. Niatnya dia kan sama penghujangnya itu uh, memata-matai kekuatan musuh, ternyata malah menguping percakapan yang unik ini. Nah, jadi teman-teman kalau sampai bagian ini pertanyaannya, ketika kita sudah melihat berbagai macam tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya pertanyaannya, boleh nggak sih kita minta tanda dari Tuhan? Boleh nggak? Nah, jawabannya ya tergantung. Boleh atau tidaknya itu tergantung dari tujuannya, ya. Tergantung dari tujuannya. Yaitu bahwa gini, kita boleh minta tanda dari Tuhan. Bukan maksudnya kita meragukan Tuhan. Kalau memang kita orangnya ragu-ragu, ya nggak apa-apa. Memang kita butuh tanda atau bahkan kita butuh banyak tanda untuk kita bisa memperoleh. Tinggal tujuannya apa? Kita minta tanda karena kita ingin diyakinkan oleh Tuhan. Gitu. Ya. Nah, minta tanda menjadi hal yang negatif ketika tujuannya adalah karena ya kita memang nggak mau taat sama Tuhan. Kita lagi mau berbahasa basi dengan Tuhan, kita mau mengulur-mengulur waktu, kita emang dari awal nggak mau melakukan perintah Tuhan, sehingga tanda-tanda itu hanya sebagai sebuah formalitas aja, ya. Nah makanya teman-teman, eh, tanda dari Tuhan itu kadang-kadang buat kita itu dalam artian gini ya, intinya apakah kita jujur dan terbuka terhadap tanda-tanda yang dari Tuhan. Gitu. Jadi ketika teman-teman mengalami satu peristiwa tertentu, coba tanya dalam hati, apa maksudnya ya? Apa maksudnya ini semua ya? Gitu.
jadi teman-teman, kita nggak apa-apa minta tanda dari Tuhan, apalagi ketika kita hendak mengambil keputusan. Meskipun memang ya kadang-kadang saya nggak tahu ya, apakah satu tanda yang diminta orang tertentu itu menjadi satu prinsip. Misalnya apa? Misalnya gini, Tuhan, saya ingin punya pasangan yang rambutnya panjang, hitam, lurus. Itu satu ada yang seperti itu ya, lewat di depan kita. Kira-kira itu apa maksud Tuhan ya? Ya saya nggak bisa langsung bilang itu karena Tuhan. Tapi ya teman-teman, eh, tanda-tanda itu kalau bisa jangan tanda-tanda yang terlalu harfiah ya. Karena kita tanda-tanda yang kita butuhkan sebenarnya sudah banyak diberikan koridornya di dalam Alkitab. Kalau misalnya tadi tentang tanda-tanda mengenai pasangan hidup, masa iya kita hanya menikah demi punya pasangan yang rambutnya panjang? Kan tidak ya. Tapi ada karakter-karakter yang lebih utama ketimbang kriteria-kriteria fisik. Tapi intinya ya itu tadi ya. Misalnya contoh, kalau teman-teman pernah membaca kisahnya Eliezer ketika hendak meminang Ribka bagi Ishak di kitab Kejadian, teman-teman nanti akan lihat bahwa di balik tanda-tanda yang diminta oleh uh, Eliezer kepada Tuhan itu ada maknanya. Misalnya ketika uh, dia minta agar nanti perempuan yang memberi unta-untanya dialah yang akan menjadi calon menantu Abraham. Nah, jadi di situ mau dilihat bahwa ada seorang yang peduli, gitu. Ada seorang peduli dan ramah, dan kemudian kalau seseorang itu seorang yang sayang binatang, biasanya orang itu orang yang care, memang orang yang peduli, orang yang bertanggung jawab, ya. Nah, itu contohnya, ya. Jadi di balik kriteria fisik yang disampaikan biasanya ada maknanya yang mau ditampilkan. Nah, jadi teman-teman sebenarnya mau firman Tuhan pada hari ini, ketika kita melihat tokoh Gideon, sebenarnya meskipun dia bimbang, dia minta tanda, yang kita lihat adalah dia minta tanda untuk dia bisa taat sama Tuhan. Ya, dia ingin diyakinkan oleh Tuhan bahwa Tuhan memakai dia untuk menjadi penyelamat Israel, pahlawan bagi orang Israel. Nah, di satu sisi memang teman-teman bicara tentang orang yang peragu, orang yang bimbang, itu di satu sisi orang yang peragu itu biasanya punya alasan kenapa dia menjadi orang yang ragu. Karena dia orang yang banyak pertimbangan. Jadi sebenarnya orang yang peragu itu adalah orang yang logis, teman-teman. Ya, dia peragu karena dia memikirkan berbagai sudut pandang, memikirkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada, sehingga nampaknya semakin banyak yang dia jadikan bahan pertimbangan, semakin bingung dia. Artinya ya dia punya berbagai macam pemikiran. Nah, tinggal nanti ya dari situ baru mulai diseleksi. Kira-kira mana ya hal-hal yang memang uh, cocok, mana hal-hal yang tidak gitu. Nah, jadi di satu sisi kalau teman-teman ada orang yang peragu, nggak langsung jangan langsung merasa sedih. Tetapi ya kita lihat bahwa di balik sikap peragu itu ada orang yang logis ya, ada logika yang uh, dipakai untuk sehingga akhirnya berbagai kemungkinan muncul, berbagai pertimbangan dipikirkan. Nah, tetapi permasalahannya adalah ketika kita ragu-ragu terus-menerus dan tidak mengambil keputusan, nah yang terjadi nantinya adalah situasi atau orang lain yang memutuskan. Ini realitanya ya, ini kenyataan. Jadi kalau kamu tidak mengambil keputusan untuk sesuatu hal, situasi yang akan membuat kamu melakukannya, atau orang lain yang akan memutuskan buat kamu. Sehingga ya meskipun memang ada yang bilang tidak mengambil keputusan kan itu sebuah keputusan juga, iya sih. Tetapi itu adalah keputusan dari seorang yang pasrah dengan keadaan. Artinya apa? Dia nggak ngambil keputusan apa-apa. Dia nggak berani ngambil situasi. Dia eh, nggak berani untuk berubah. Nah, jadi teman-teman di balik orang yang ragu sebenarnya ada masalah yang besar ya. Silakan. Bahwa orang itu takut salah, orang itu takut ambil risiko. Nah, takut salah, takut ambil risiko, itu memang faktor-faktor yang menyebabkannya macam-macam, teman-teman ya. Bisa jadi di masa kecilnya, bisa jadi ada karakteristik tertentu, dia yang perfeksionis, dan seterusnya. Nah, tetapi teman-teman, ya memang uh, justru bicara tentang takut salah, saya justru malah teringat dengan kisahnya Jack Ma.
Jadi ketika satu kali dia di sebuah kelas ada soal matematika yang dia harus jawab di papan tulis di depan kelas, dia jawab itu soal-soalnya, misalnya apa, ini 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, 9 tambah 9 dia tulis 19. Nah ketika dia tulis jawabannya 19 langsung diketawain sama anak-anak di kelas itu. Nah ketika diketawain dia bilang, kok kamu ketawa, apa yang salah dengan jawaban saya? Langsung anak-anak itu bilang, itu masa 9 tambah 9 19 sih. Nah, dia bilang, kenapa kamu hanya fokus kepada satu jawaban yang salah? Kenapa kamu tidak pernah memperhatikan dan mengapresiasi jawaban-jawaban saya yang benar? Waktu saya jawab benar, kok kamu nggak membenci saya? Begitu jawabannya salah, kamu langsung tertawakan saya. Nah, jadi teman-teman dari kisah ini ya Jack Ma mau ngasih pesan bahwa kita lebih mudah fokus kepada kesalahan, memberikan penilaian jelek terhadap kesalahan. Kita dituntut untuk sempurna. Nah, kadang-kadang orang-orang yang dituntut sempurna ini bisa melakukannya, meskipun mereka juga akhirnya dihantui oleh kesempurnaan itu, harus tampil sempurna terus-menerus. Tapi ada orang-orang yang akhirnya apa? Takut mengalami kegagalan, takut gagal, hingga akhirnya apa? Menyerahkan diri untuk orang lain yang ambil keputusan buat dia. Misalnya pacaran, harus orang tuanya yang setujui benar-benar, dalam artian bukan berarti kita harus lawan orang tua ya, tetapi masih kadang-kadang ada kriteria tertentu yang orang tua kadang-kadang belum tentu relevan. Ada kriteria-kriteria yang lebih alkitabiah yang mungkin luput dari perhatian orang tua. Gitu. Tapi poinnya ya, maksud saya kadang-kadang akhirnya ada orang-orang yang sampai semua hal, bahkan hal-hal yang krusial itu diputuskan oleh orang lain buat dia. Nah ini satu hal yang uh, menyedihkan ya sebenarnya. Nah jadi teman-teman kita mesti hati-hati juga dengan situasi ini. Ya. Oke. Okay. Nah jadi teman-teman yang melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman apakah mungkin engkau menjadi orang yang bimbang juga, ragu, mudah terombang-ambing? Apa mungkin masalahnya karena engkau takut melakukan kesalahan? Nah, melalui firman Tuhan hari ini ya, it's okay melakukan kesalahan selama engkau tetap bersandar pada Tuhan. Pimpinan Tuhan pada kita itu tidak seperti tukang ramal ya, yang langsung ngasih tahu detail sesuatu hal tentang masa depan kita sampai ujungnya nanti. Enggak. Bahkan kalau di dalam Mazmur 119 ayat 105 kan dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tuntunan Tuhan melalui firman-Nya itu seperti tuntunan pelita yang cahayanya itu relatif pendek jangkauannya, hanya selangkah demi selangkah. Karena kita diajak untuk hidup beriman. Nah, jadi teman-teman, selama kita di dalam relasi yang tetap erat dengan Tuhan, apa-apa salah mengambil keputusan, justru seringkali kita bertumbuh dan belajar melalui kesalahan yang kita lakukan. Itu pun bukan berarti kita salah terus ya, tapi seringkali justru kita bisa banyak lebih belajar melalui kesalahan yang kita lakukan. Kita lebih bertumbuh dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, dari sini kita akan melihat ada masalah yang lebih besar yang sebenarnya dimiliki oleh Gideon ya. Di akhir hidup Gideon, dia membuat effort. Dia berhasil memenangkan berbagai macam peperangan, termasuk ketika dia bisa menenangkan hati suku Efraim yang kesel sama dia. Nah, tetapi ketika di akhir hidupnya, dia diminta untuk menjadi raja, memerintah orang-orang Israel, ya orang Israel di wilayahnya ya. Tetapi dia bilang nggak mau, saya nggak mau. Nah, tapi kemudian dia malah membuat effort. Nah, effort itu baju imam ya. Ini seperti yang saya tampilkan di slide, baju imam. Nah, tapi menariknya kalau Gideon membuat versinya sendiri itu apa? Baju effort dari emas, ya. Itu dari emas, baju effort. Jadi, nah saya ini dapat gambarnya, silakan. Saya dapat gambarnya ini di internet, ya, baju effort emas ini. Ada barcode-nya, cuma saya cut di sini ya, nggak saya tampilkan barcode-nya. Saya nggak tahu kalau ada barcode-nya apa itu maksudnya barcode untuk gambar
baju effort atau ternyata untuk baju effortnya sendiri. Kalau bisa ada, mungkin berarti ada orang yang bisa beli baju effort emas ini ya. Nah, cuman maksudnya teman-teman, uh, dia bikin baju effort dari emas. Ketika dia sudah terbiasa dengan kayu yang dia tebas, yang dia tebang, dia sudah terbiasa melihat patung-patung Ba'a dari kayu. Nah, dia mengganti wujud atau mengganti citra tentang sesembahan itu jangan dari kayu tetapi dari emas. Emas lebih tinggi, nilainya lebih mulia, lebih kokoh ya. Nah, ini ternyata menjadi jerat bagi dia dan bagi orang-orang Israel. Apa masalahnya? Masalahnya adalah yang pertama, baju efod itu dipakai oleh imam. Imam berasal dari suku Lewi. Nah, Gideon bukan dari suku Lewi dan dia sepertinya tidak memakainya. Kemungkinan baju efod ini digantung. Nah, dengan bahan yang sangat indah dari emas dan ada batu-batu yang ditempelkan di sana, ini menjadi jerat. Jadi sebenarnya baju efod itu dipakainya oleh imam, bukan oleh sembarang orang. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kehendak Allah. Cara gimana saya kurang bisa mengerti mekanisme ini. Nah, kenapa dia uh, memutuskan untuk membuat baju efod? Karena fungsinya tadi ya, fungsinya adalah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Nah, jadi motivasinya Gideon melakukannya adalah karena begini, daripada susah-susah cari tanda, daripada susah-susah minta tanda, yang namanya minta tanda itu kan susah teman-teman ya. Kita harus pikirkan dulu tandanya seperti apa, dan terus kemudian kita juga harus menafsirkan itu tandanya cocok apa enggak dengan maksud saya. Dan kadang-kadang yang membuat kita susah untuk bisa terbuka dengan tanda karena kita punya keinginan sendiri terhadap tanda yang kita mau ya. Nah, jadi daripada susah-susah minta tanda dari Tuhan, ini aja langsung. Jadi dia ambil cara cepatnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya orang-orang akhirnya apa? Menyembah efod itu. Karena lebih keren, lebih kokoh, lebih indah, jauh lebih bagus daripada patung Baal yang dari kayu. Nah, jadi teman-teman dari sini kita bisa mendapatkan satu aplikasi bahwa salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan, atau bukan salah satu, mereka salah dua ya. Salah dua atau beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk hal apapun adalah motivasi dan dampak. Misalnya, teman-teman menginstal aplikasi tertentu di handphone. Kira-kira motivasinya apa? Apakah motivasinya untuk menolong teman-teman makin kenal Tuhan, hidupmu lebih bermanfaat, lebih berguna, atau cuma sekedar ya just for fun aja? Nah, yang kedua, coba pikirkan dampaknya. Ketika kamu melakukannya, jadi ini masih di dalam perencanaan. Ketika kamu melakukannya, kira-kira dampaknya apa? Baik untuk kamu maupun untuk orang lain. Apakah nanti malah kamu jadi malas belajar, atau kemudian malah kau tidak menjadi teladan karena orang lebih kamu kerjanya main HP terus. Jadi teman-teman, nah itu satu hal yang kita pikirkan ya. Nah, uh, saya punya anak kelompok kecil kuliah di IKJ ya, Institut Kesenian Jakarta. Ya namanya anak kesenian, mereka sangat mahir dalam hal seni dan salah satu kakak saya itu jago main gitar. Nah, ketika kemudian ya saya dan beberapa kawan melibatkan dia jadi pelayan pemusik di acara-acara perkantas, dia cerita ke saya bahwa sebenarnya dia dan teman-teman di sekolahnya, di kampusnya itu diajarkan teknik bermain gitar yang bisa membuat pendengarnya itu terbucak kagum, terkaget-kaget, dan terpesona dengan permainan musiknya. Nah, kemudian saya tanya, kamu pakai nggak ketika pelayanan? Dia bilang enggak. Kenapa? Karena motivasinya dan dampaknya. Motivasinya adalah jangan dia bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Dampaknya adalah orang nggak fokus sama ibadah, tapi malah terbuai sama permainan musik dari dia. Nah, itu contoh teman-teman. Bahwa ketika kita mengambil keputusan, pikirkan motivasi dan dampak. Termasuk pekerjaan, ya teman-teman ya, setelah pekerjaannya akan di BPS. Tetapi dalam hal-hal yang misalnya apa, beli handphone, beli kendaraan, dan seterusnya, pikirkan motivasi dan dampak.
Sehingga teman-teman membeli hanya untuk fungsi, bukan sekedar untuk ikut tren demi penerimaan. Ya. Nah, tetapi teman-teman, pada akhirnya kita melihat ada masalah yang lebih besar lagi yang dihadapi oleh Gideon. Dan ini sebenarnya masalah utamanya dari awal sampai akhir. Itu apa? Ketika tadi orang-orang Israel minta dia untuk menjadi raja, menjadi pemimpin, nah dia bilang, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Tapi lucunya nanti dia malah minta emas untuk dijadikan baju efod. Nah, meskipun dia bilang Tuhan yang akan memerintah kamu, tapi kalau nanti teman-teman membaca lebih detail, Gideon punya istri banyak, anaknya 70, bayangin, banyak banget ya. Nah, yang namanya punya istri banyak, ini adalah gaya hidup yang biasa dilakukan para raja pada zaman itu. Raja-raja suku-suku asli di daerah Kanaan ya seperti itu. Kenapa? Ya iya, dengan posisi dia sebagai raja, dengan kemampuan dan kekayaan yang dimiliki, gampanglah dia punya banyak istri. Mau punya si perempuan ini tinggal ambil, tinggal minta. Jadilah dia punya istri banyak. Jadi ada perilaku seolah-olah dia adalah seperti raja. Dan yang kedua, dia punya anak namanya Abimelek. Nanti teman bisa cross check ya. Nah, Abimelek itu arti namanya adalah Abi itu ayahku, Melek itu raja. Jadi kalau orang manggil anak ini Abimelek, Abimelek artinya apa? Bapakmu raja ya, bapakmu raja ya. Anak raja, anak raja. Nah, artinya apa? Bapaknya si Abimelek adalah raja. Nah, jadi teman-teman dari sini kita melihat masalah utama dari Gideon ya. Selain dia orang yang perang, rupanya dia mendua hati seperti halnya tadi yang disinggung oleh dalam kitab Yakobus. Dia mendua hati dalam artian siapa yang mau lebih dia andalkan, Tuhankah atau dia? Siapa yang mau lebih dia puaskan, Tuhankah atau diri sendiri? Nah, oleh karena itu teman-teman, melalui firman Tuhan pada hari ini, mari coba kita kenali apa yang menjadi keraguan kebimbangan kita. Apakah karena kita masih melihat diri kita yang sebagai pusat, yang harus disukakan, yang harus dipuaskan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalaupun seandainya kita punya kelemahan, belum tentu kelemahan itu diambil oleh Tuhan. Tetapi ketika kelemahan itu tidak diambil oleh Tuhan, Tuhan punya jalan keluarnya sendiri. Gideon memang tetap ragu, tetapi Tuhan tidak menghilangkan keraguannya, melainkan Tuhan berusaha untuk membuat Gideon melampaui keraguan-keraguannya dengan melihat kepada Allah dan mengandalkan Allah. Nah, inilah yang sebenarnya disaksikan juga oleh Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, situ dituliskan Paulus bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam sisaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jadi teman-teman, Rasul Paulus dia punya kelemahan tertentu yang Tuhan tidak ambil. Meskipun Paulus berdoa berkali-kali, Tuhan tetap nggak ambil. Nah, bayangkan saudara, Paulus yang sedemikian militan dalam pelayanan, yang kita bilang mungkin dia cukup orang yang sangat rohani sekali, ternyata ada juga kok doanya dia yang tidak dikabulkan. Dan yang kedua, ternyata ada kelemahan yang Tuhan izinkan tetap ada dalam hidup dia. Tidak bisa dijelaskan spesifik apa kelemahannya. Tujuannya adalah supaya kita makin sadar bahwa kelemahan apapun itu bisa jadi itu kelemahan kita juga. Setiap kita diizinkan punya kelemahan. Tetapi justru ketika kelemahan itu tidak dihilangkan oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita makin mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat bahwa itu semua karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Nah, sebagai penutup dari khotbah saya hari ini, teman-teman ada sebuah kisah, sabar ya. Jadi ada satu calon
presiden dari sebuah seminari di Amerika Serikat. Dia hendak menggantikan presiden seminaris yang sebelumnya. Nah, ketika dia hendak menggantikan, dia hendak diwawancara atau diajak sharing oleh semacam dewan relasi kepemimpinan waktu itu. Nah, si calon presiden seminari ini, dia sudah menyiapkan berbagai kemungkinan pertanyaan dan jawaban. Dia sudah mau siapkan tentang visi buat seminari ini. Seminari itu maksudnya sekolah teologi ya. Dia punya dia sudah siapkan rencana-rencana dia untuk seminari ini. Pengembangan apa yang harus dilakukan, perbaikan-perbaikan apa yang harus dikerjakan. Dia sudah siapkan semua. Begitu dia masuk di ruangan, dia ketemu dengan orang-orang yang hendak mengajak dia untuk sharing. Pertanyaannya satu, are you weak enough to be in this position? Apakah kamu cukup lemah untuk berada dalam posisi ini? Jadi maksudnya orang-orang di dalam kelompok sharing itu adalah bahwa kalau kamu menjadi presiden seminari, kamu harus tahu bahwa kamu itu lemah. Sehingga ketika kamu lemah, kamu mengandalkan Tuhan. Kalau kamu merasa diri siap, merasa diri pantas, bisa-bisa apa? Kamu tidak mengandalkan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, mulai firman Tuhan hari ini, entah mungkin kau orang yang cukup cerdas secara akademik, engkau orang yang punya talenta, bakat dan karunia, biarlah itu tidak membuatmu akhirnya menyombongkan diri, menjadi raja atas diri, melainkan tetap menyadari bahwa itu semua dari Tuhan, sehingga engkau lebih bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kalau ada kelemahan-kelemahan di dalam dirimu yang kau berkata, kalau seandainya kelemahan ini diambil dari Tuhan, mungkin saya bisa lebih maksimal hidup bagi Tuhan. Belum tentu. Justru kelemahan-kelemahan yang ada mungkin diizinkan Tuhan untuk ada, untuk kita lebih mengandalkan Tuhan. Bila firman Tuhan ini menolong kita, kita berdoa. Ya Bapa, kalau mungkin ada di antara kami orang yang cukup logis, sehingga mungkin kami orang yang ragu, bimbang, atau bahkan mungkin lebih mengandalkan diri, kiranya melalui firman Tuhan hari ini kami belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Ketika ada kelemahan-kelemahan yang ternyata Tuhan masih izinkan kami miliki, Tuhan tidak ambil, kami sudah berupaya mengubahnya, tetapi ternyata tidak bisa. Biarlah itu membuat kami sadar bahwa kami perlu terus bergantung pada Tuhan. Kalau kami terlalu sukses, bisa jadi kami akan jatuh kepada kesombongan. Tuhan, kami sedih ketika membaca kisah Gideon, di mana kisah ini ditutup dengan sebuah kisah yang menyedihkan, sad ending, karena dia menyembah berhala. Dia menjadikan dirinya raja atas hidupnya. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak menghina karakter ini, tetapi menjadikannya sebagai sebuah cermin. Kalau orang seperti Gideon saja bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan, jatuh pada penyembah berhala, apalagi kami. Bimbing kami ya Tuhan, tuntun kami terus, karena kami lemah. Ingatkan kami bahwa kami lemah, sehingga kami mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan atas firman yang disampaikan dari Bang Abe. Mungkin kalau dariku yang aku nikmati, mungkin aku sama seperti Gideon, kadang aku ragu dan khawatir tentang segala sesuatu, tetapi Tuhan tidak langsung menghilangkan keraguan dan ketakutan tersebut, melainkan Tuhan mengajarkan kita untuk boleh melewati keraguan tersebut, sehingga kita terus mengandalkan dan bersandar kepada kita. Kiranya kita terus belajar untuk terus mengandalkan dan boleh terus menyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan berdoa syafaat kepada Preti, kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa,
atas pernyataanmu yang masih boleh kami terima hingga pada saat ini dan sepanjang ibadah PJ online yang boleh terjadi hari ini. Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kasih setiamu yang boleh kami terima. Saat ini ya Bapa, kami akan membawakan pokok-pokok doa kami. Sebelum itu, kami mau memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, yang melukai hatimu maupun melukai hati sesama kami, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan dengan pikiran kami. Kiranya Engkau sajalah yang melayakan kami untuk berada di hadirat-Mu. Ya Bapa, pada siang hari ini kami mau bersyukur untuk ibadah PJ yang boleh terlaksana pada siang hari ini. Kiranya Bapa, PJ ke depannya boleh senantiasa tetap terlaksana dengan baik, dan sehingga biarlah PJ ini boleh menjadi wadah bagi kami untuk terus bertumbuh, dan semakin menikmati persekutuan di dalam Engkau. Ya Bapa, kami juga bersyukur bagi setiap pelayan yang telah memberi diri, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di hari ini. Kiranya Engkau sajalah yang memberkati mereka dan setiap pelayanan mereka. Bersyukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya ya Bapa, firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi pengingat bagi kami masing-masing. Kiranya kami tidak menjadi orang yang mudah bimbang dan mudah terombang-ambing. Kiranya kami senantiasa bersandar padamu dalam setiap kebimbangan dan setiap keraguan kami. Biarlah kami senantiasa mau taat dan mau belajar dalam setiap kegagalan dan kesalahan kami. Semoga kami tak pasrah pada keadaan, namun berserah padamu dan mengandalkan-Mu saja. Ya Bapak, kami juga mau berdoa bagi pembicara pada PJ hari ini, Bang Abe, yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya ya Bapak, Engkau senantiasa memberkati ia dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau melindungi serta menyertainya sehingga ia boleh Engkau terus pakai untuk memberitakan firman-Mu. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk perkuliahan kami yang sudah memasuki minggu keempat, yang akan memasuki minggu keempat. Kiranya Roh Kudus-Mu sajalah yang membimbing dan menyertai kami dalam perkuliahan kami, sehingga perkuliahan kami boleh terlaksana dengan baik. Kami juga mau menyerahkan padamu ya Bapak mahasiswa tingkat akhir. Biarlah Engkau yang melancarkan dan memampukan mereka dalam setiap persiapan menghadapi skripsi dan tugas akhir. Kami juga mau berdoa bagi segala persiapan dan pelaksanaan seminar nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September nanti. Kiranya segala persiapan boleh berjalan dengan lancar, begitupun juga dalam pelaksanaannya. Ya Bapak, kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia kami ini dalam masa pandemi ini. Ya Bapak, semoga bangsa kami boleh pulih kembali agar tetap terjadi keseimbangan di bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang lainnya. Kiranya ya Bapak, pemerintah dan masyarakat dapat saling mendukung dalam masa pandemi ini demi kepulihan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Setiap aktivitas yang akan kami laksanakan pada hari ini kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Preti yang boleh memimpin kita berdoa syafaat pada siang hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan warta ibadah hari ini. Kepada Iren kami silakan. Shalom teman-teman. Warta hari ini dari seksi warta hari ini, pelayan ibadah hari ini ada pembicara dari Bang Abe, MC ada Purim 59, singer ada Viner 61, dan pendoa syafaat untuk Preti 60. Terima kasih untuk pelayanannya untuk hari ini. Selanjutnya, warta dari seksi acara, PJ online minggu depan dengan tema Ruth Wanita yang Berharga, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pembicaranya ada Kak Vivi, dengan Google Meet-nya sama seperti Google Meet pada hari ini ya teman-teman. Selanjutnya, bagi teman-teman yang setelah ini bisa mengisi form evaluasi PJ di link yang sudah tertera di
layar masing-masing ya. Nah, untuk yang berulang tahun pada seminggu terakhir, yang pertama ada Kak Selvina tanggal 13, ada Alicia, ada Kak Osi, Kak Pita, dan Alfiano tanggal 18 September. Mari kita nyanyikan selamat ulang tahun. Dipersilakan kepada Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Kak Sofina, padamu Kak Alicia, padamu Kak Osi, padamu Kak Pita, padamu Kak Sianu. Selamat ulang tahun. selamat ulang tahun buat seminggu yang terakhir. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita sampai di ujung ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa Allah memanggil kita untuk boleh mengerjakan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita dengan sungguh memberi yang terbaik dan taat terus untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan maupun setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Mari bersama mengangkat pujian Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat sama, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Biarkan dia diberkatimu, namun yang terbaik diberikannya. Walaupun tak bisa tolong kamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau genap godaannya. Layani Tuhanmu dengan jalan dalam hidupmu yang tetap beri. Biarkannya diberkati, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak bisa tolong kamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Menutup ibadah hari ini, kepada Bang Abe kami persilakan untuk boleh menutup ibadah hari ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa mengikuti persekutuan Jumat. Biar pujian tadi kalau kami kau pakai untuk menolong kami. Kami bersedia memberikan yang terbaik meskipun kami sadar bahwa standar kebaikan Tuhan terlalu sempurna, kami tidak mungkin bisa mencapainya.
tetapi setidaknya tolong kami untuk serius, sungguh-sungguh, tanggung jawab, dan ada sukacita di dalam menjalani keseharian kami, kehidupan kami, dan juga studi kami, dan juga pelayanan kami di Persekutuan Roh Kristus STIS. Ada kerja keras, ada kemauan, tekun, tidak menyerah, dan itu semua tidak bisa tidak, landasannya adalah karena kami cintai Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mencintai Tuhan dan segala-galanya. Ya, di sepanjang hidup kami, ketika ada berbagai tantangan yang akan kami hadapi untuk memberhalakan sesuatu dalam hidup kami, cinta kepada Tuhan itu memampukan kami untuk mengalahkan godaan kami untuk memberhalakan sesuatu dalam hidup kami. Entah itu uang, entah itu handphone, entah itu karir, pasangan, entah itu hobi dan dosa-dosa favorit diri. Bila kecintaan kepada Tuhan itu memampukan kami untuk berkata tidak terhadap godaan-godaan tersebut. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan juga pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya, agar yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kebajikan dan orang mencintai kami. Tuhan Yesus kami berdoa. Demikian ibadah kita hari ini. Kepada teman-teman disilahkan untuk boleh bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir. Dan sampai jumpa di ibadah PJ online minggu depan. Tuhan berkati kita selalu. Dan semoga bisa selalu sehat selalu di tengah-tengah kondisi saat ini. Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman.